Om Swastiastu. Baik, kembali lagi bersama kami dalam channel Taksi Poleng. Nah, kali ini personil kita lengkap nih. Lengkap. Lagi dia ada Beli Dede. Nah, nanti kita sih berbincang-bincang. Kemarin sih dapat request nih, mungkin dari teman beberapa nih ada memiliki istrinya sedang hamil. Nah, jadi dari teman-teman itu mohon untuk apa sih pantangan dari orang hamil, apa sih ada aturannya orang hamil itu, upacaranya apa saja sih yang harus dijalankan. Mungkin sekitar itu sih nantinya Beli Dede ya. Jadi sebelum itu sih kami mohon maaf sebelumnya teman-teman, seperti janji kita di video kemarin sih kami belum bisa ke lapangan, jadi untuk explore. Jadi mohon maaf karena mungkin dari kesibukan Tiang juga, mungkin Beli Juru dan Beli Dede, kami masih dari tim juga masih memiliki kesibukan, kami mohon maaf. Nah, mungkin langsung aja nih teman-teman, kita ke tema ya. Nah, sebelum kita kembali ke materi nih mungkin yang kita perlu bicarakan, tidak lupa kita tetap menggunakan minyak Kalimosada. Iya. Sponsor dari Taksi Poleng agar tetap terus bersinar. Jadi itu juga nanti Beli Dede perlu ditanyakan apa cocok sih di untuk bagi orang hamil. Nah, nanti pakarnya kita mungkin tanyakan. seperti itu. Mungkin yang pertama nih Bro, deskripsi dari orang hamil ya, mungkin dudonan gininya ya mungkin ya namanya ya, artinya runutan dari awal mungkin kita tahu mungkin istrinya hamil sampai upacara-upacaranya mungkin seperti itu. Oke. Jadi menurut mungkin kita bahas dari beberapa lontar dan juga dari apa namanya petua-petua leluhur yang sudah kita tami atau kita warisi. Jadi ada lontar ke pertama, kemudian tetengar wong beling, ngebat wong beling itu yang menjadi rujukan. Sampai juga ada lontar pati urip, Banten pati urip untuk rujukan memiliki istri hamil itu dia. Kemudian di saat kita memiliki istri hamil lah yang sudah positif hamil lah, kita berbicara sudah positif hamil. Yang pertama di dalam lontar Banten pati urip atau di dalam kitab Banten pati urip ada istilahnya upacara ngerujaki. Ngerujaki. Jadi di saat istri hamil kan ngidam nih. Ngidam. Jadi kita mengaturkan rujak. Kita mengaturkan rujak di kemulan menggunakan Banten sakesidan, atau sakesidan itu artinya sebisa kita, sebisa kita mohon kepada beliau yang bisa di sana untuk melancarkan proses kelangsungan pertumbuhan si janin. Nah, gitu. Habis itu dimakan rujaknya, habis kita sembahyang. Itu ramah di 3 sampai 42 hari setelah wanita itu dinyatakan hamil. Nah, di sana dijelaskan. Kemudian di dalam lontar itu juga dikatakan apabila kita ingin memiliki anak yang laki maupun perempuan. Di dalam lontar Agastya Parwo ya, Agastya Prana, mohon maaf, dijelaskan bahwa di saat istri lagi hamil nih, istri lagi hamil sebelum istilahnya 3 bulan masa kehamilan, 3 bulan itu masih bisa memohon antara laki dan perempuan seperti itu. Karena sekarang kan kalau 4 bulan sudah ada USG, jadi sudah ketahuan alat kelaminnya. Kalau zaman dulu kalau belum ketahuan itu bisa diproses lewat Banten atau sesajen lah. Di dalam lontar Agastya Prana itu dijelaskan apabila kita ingin memiliki anak yang cowok nih beliau atau laki, kita mengaturkan Bantas Pras Pejati, kemudian Sude atau di bahasa Balinya apa? Pena ajuman dan lain sebagainya, dan ditambah bubur putih. Nah, bubur putih ini diaturkan di sebelah kanan rongan kemulan. Jadi kan kemulan itu ada 3. Kemulan sebelah kanan berarti ya. Bapante ya, karena di sana, karena di saat kita ngaben kan yang ngamping apa namanya purusnya kan di kanan, perdana di kiri. Nah itu Bantennya. Habis kita sembahyang, Banten itu diaturkan aja seperti itu. Boleh tunas boleh enggak.
diaturkan kita mohon pertisentane dengan jenis kelamin laki-laki. Kalau ingin wanita itu banten peras pejati, kemudian pena atau ajuman putih kuning, ditambah lagi bubur merah, bubur warna merah nih. Bedanya merah sama putih. Ya. Bubur beras nih ya, bubur beras diaturkan. Kalau yang merah itu diaturkan di sebelah kiri. Itu mohon anak jenis kelamin wanita atau perempuan itu di dalam lontar Agastya Prana. Nah itu runtut-runtutannya. Kemudian kalau kita di dalam lontar itu juga ada lontar-lontar pengusaha, dan di saat kita mempunyai istri hamil seyogyanya itu dikancing sebaliknya ditutup lah supaya tidak ada energi negatif yang mungkin mensabotase atau bahkan membuat itu keguguran. Itu jadi proses kancing kehamilan itu ada banyak prosedur, ada banyak cara beli. Ada menggunakan tirte yang dipasupati, ada juga menggunakan penghijang, ada menggunakan grafik. Jadi di pusarnya itu di grafik. Tergantung penekun atau balian pengusadan yang mempelajari ilmunya mau menggunakan yang mana. Itu kalau kita mau kancing nanti kalau udah mau melahirkan atau masa kelahiran itu dibuka lagi kancingannya gitu. Itu kalau prosesnya beli yang itu baru umur, berarti baru umur berdeg-degan itu. Berdeg-degan ya, atau 1, 2 bulan, 3 bulan itu lagi. Jadi setelah di atas 5 bulan itu ada proses upacara apa lagi? Nah, kalau di atas proses itu di dalam lontar Bali kita berbicara itu 6 bulan. 6 bulan ya. Bali kalau di kalender sekarang kan 7 bulan ya, karena kita pakai kalender, karena di masa itu adalah masa si janin sudah mengalami proses yang sempurna. Makanya di masa 7 bulan itu sudah siap kelahiran, meskipun itu istilahnya disebut dengan prematur, tapi sudah proses bisa lah karena paru-paru si janin sudah berkembang dengan baik itu. Kalau sebelum itu kan belum sempurna dikatakan. Nah, di Bali itu ada namanya proses garbe udana atau menggedong-gedongan. Itu menggedong-gedongan di mana disimbolkan dengan menaruh air, ada nyalian, ada ikan nyalian, ada belut ditaruh di daun talas, kemudian ditusuk oleh bapaknya menggunakan kerisan itu. Itu sebenarnya suatu ada proses yang namanya, karena di Bali kan ada tiga dasar agama Hindu, ada upakara, tatu, dan etika. Etikanya atau filosofisnya bahwa kita sebagai manusia itu kita terbalut di rahim oleh sang yang licin, karena daun talas itu kan sang yang licin atau Tuhan kalau kita di Bali. Jadi kelahiran itu adalah kelahiran menggunakan ilmu pengetahuan dengan ujung kres atau puruse. Dibukalah jalan kita untuk nanti lahir. Cara simpelnya seperti itu beli. Jadi ada garbodana. Di dalam sastra dikatakan garbodana itu dilakukan pada saat anak pertama aja. Oh, dijelaskan di lontarnya. Kalau mungkin kita mau selanjutnya nggak masalah. Untuk anak pertama diusahakan garbodana atau menggedong-gedongan gitu. Dan itu juga dipercayai nih kadang-kadang di masyarakat ketika sang bapaknya itu menusuk keris di daun talas itu, apa sih yang keluarkan, ada di sana ada nyalian, ada lindung. Kalau keluar lindung jadi cowok, kalau nyalian cewek. Nah, itu ada prosesnya beli bener. Di proses gedong-gedongan. Kemudian di Bali ada juga cara mendeteksi jenis apa namanya, jenis kandungan atau jenis anak dalam kandungan atau laki atau perempuan, jenis kelamin. Ada menggunakan seperti itu pada saat gedong-gedongan, atau bisa menggunakan beli atau batok kelapa. Batok kelapa diisi nasi, diisi pecanangan, kemudian dihanyutkan di sungai. Kalau dia tetap seperti ini, istilahnya lubangnya hadap ke atas, itu berarti cewek. Kalau kebalik itu cowok nanti yang lahir. Itu kemudian bisa dilihat dari jalan si hamil. Kalau dia jalan, yang kanan duluan dilangkahkan kakinya cowok. Kalau yang kiri duluan dilangkahkan itu cewek. Itu biasanya di dalam lontar itu. Kemudian dari bentuk kehamilan, kalau dia datar di bawah besar itu cowok, kalau bulat sekali itu cewek. Itu di dalam lontar itu dijelaskan. Gitu. Dari runtutan upacara itu jadi tidak bisa diprediksi sih dari ketua kita dulu itu meyakini itu semua itu. Ya. Di luar daripada cara-cara modern kan. Benar. Kalau sekarang kan sudah gampang, ada USG seperti itu ya. Jadi kalau sudah 7 bulan lewat itu kita kan ada, karena udah lahir kan lahir kita nanam hari-hari, nanti kan khususkan bahas nanam hari-hari sampai ke puspungset seperti itu itu. Nah itu di proses upacaranya. Jadi secara gini juga sekarang belajar tantangan nih untuk orang hamil
dari pihak kita, dari laki-laki apa sih pantangannya, dan itu juga sang istri yang lagi hamil. Mungkin apa sih itu pantangan itu? Sebenarnya pantangannya hampir sama, Bi. Yang pertama di dalam 3 lontar yang saya baca tadi, saya jelaskan itu orang hamil nggak boleh dilangkahi. Nggak boleh dilangkahi. Di saat duduk kita nggak boleh melangkahi karena tidak menutup kemungkinan janin yang lagi dikandung adalah leluhur kita, itu kan? Ya, nggak boleh dilangkahin gitu. Jadi nggak boleh diloncatin kalau dia duduk, biar bangun itu biar permisi dulu gitu. Kemudian di saat dia makan nggak boleh dibayangin. Jadi istri lagi hamil kita nggak boleh berdiri. Lagi makan, istri hamil lagi makan kita nggak boleh berdiri. Itu tujuannya? Membayangin itu nggak boleh, Bi. Oh gitu. Karena dipercaya anak di dalam kandungan itu bisa istilahnya kalau bahasa Belanda ngambul atau kembali atau keguguran lah bahasa kekinian. Itu di dalam proses itu dijelaskan di dalam lontar itu, Bi. Jadi nggak boleh di saat istri hamil lagi makan kita nggak boleh berdiri. Secara sopan santun juga kan nggak sopan kalau ada orang makan kita berdiri lah, mondar mandir lalu lalang di depan orang lagi makan. Nggak boleh ngasih sisa. Makanan sisa. Carikan bahasa Balinya itu nggak boleh. Kemudian makanan yang lungsuran bukan dari pura. Entah lungsuran orang menikah, lungsuran orang 3 bulanan, lungsuran selain di sembahyang untuk diuyaknya itu nggak boleh diberikan, nggak boleh dimakan. Itu di dalam lontar itu dikatakan bisa berpengaruh janin itu nggak bagus perkembangannya. Itu di dalam lontar itu dijelaskan. Kemudian laki-lakinya nggak boleh membunuh. Nah, membunuh kan ada mancing, ahimsa karena nggak boleh mancing, nggak boleh berburu dan lain sebagainya yang sifatnya membunuh. Tetapi apabila itu menjadi sudharma atau pekerjaan si laki boleh. Dia nelayan, punya istri hamil boleh. Untuk bersenang-senang membunuh untuk kesenangan itu nggak boleh. Itu kalau tugasnya dia memang seperti pekerjaannya dia memang seperti itu boleh. Itu jadi biar nggak nanti kalau saya nih nelayan nih istri hamil apa saya mau cari pekerjaan lainnya, enggak. Itu dibenarkan karena dia memang pekerjaannya itu. Kemudian nggak boleh di bawah itu membuat pagar rumah, pagar apa yang nggak boleh. Karena diyakini di saat kita membuat pagar di saat istri lagi hamil melahirkan itu sulit. Itu sulit melahirkan lah dikatakan di sana. Kemudian yang paling sering nyapu, mau istri mau suami nyapu nggak boleh, nggak sampai selesai, nungkak lah bahasa Balinya. Jadi nyapu dibiarkan nggak boleh, harus ambil, harus buang di tembong sampah. Diyakini nanti hari-hari itu akan mandat, nggak mau keluar. Gitu. Jadi ya, bahasa Bali kan lu tuh nyapu ya harus bersih. Kalau nggak bisa bersih lebih baik nggak nyapu. Istilahnya membuat suatu pekerjaan jangan sampai menunda atau menjeda, harus finish. Itu nanti diyakini bayi itu akan sulit keluar dia, nggak sampai finish. Gitu. Kemudian yang menjadi perbincangan paling sering adalah potong rambut. Nah ini apakah punya istri hamil boleh potong rambut atau enggak? Kalau dia di pekerjaannya harus rambut pendek boleh, kan seperti saya katakan tadi boleh. Kalau itu tuntutan pekerjaan boleh, polisi itu atau pegawai PNS yang harus boleh. Tetapi di dalam lontar itu kenapa enggak diberikan potong rambut? Karena diyakini itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan si janin. Jadi pertumbuhannya itu kurang maksimal. Karena secara logika juga kalau istri lagi hamil kan ada perubahan tubuh, menjadi gemuk lah, menjadi nggak pede. Kemudian suami potong rambut kan ganteng nih, takutnya nanti kepikiran cemburu, itu berpengaruh terhadap janin psikologis secara logika. Tetapi secara sastra cuma dijelaskan nggak boleh potong rambut karena kita lagi bermeditasi, atau karena orang yang mempunyai istri hamil adalah orang yang lagi agung yoga kan tuh. Jadi bermeditasi besar, menahan emosi, menahan dan lain-lain sebagainya lah. Gitu. Kemudian kalau makan buah wani lah, wani nggak boleh dikupas. Nanti anaknya rambutnya nggak lengar atau istilahnya nggak banyak rambutnya gitu. Kayak apem Bali. Nggak boleh ngelon. Kemudian istri hamil dia nggak boleh ngeloncati yang lancip-lancip seperti pisau, nggak boleh. Mungkin benar nggak Bujiro? Kalau orang hamil itu tidak boleh duduk di pintu. Bukan orang hamil ini. Semua orang nggak boleh duduk di depan pintu. Karena di dalam lontar tutur lebur ganse dikatakan nggak boleh.
Karena pamali ya. karena kita sering bahas di peralihan antara rumah dengan pintu kamar tuh ada sesuatu yang energi besar, makanya kita Om Swastiastu kalau masuk itu. Itu pantangannya. Itu yang paling sering. Nah, mungkin ini yang banyak di masyarakat mungkin yang juga apakah boleh orang hamil itu datang ke, kalau kita menjenukan, datang ke orang nikahan, apa boleh, apa itu termasuk sebel atau gimana? Jadi kalau punya istri hamil nggak boleh ke rumah orang meninggal. Itu orang nikah nggak boleh, tetapi kalau udah resepsi itu kan beda. Karena di saat sudah selesai, istilahnya bahasa Bali kan ada mamicang di rumah perdana, kemudian ngasukan di rumah puruse, sebelum itu udah selesai. Besoknya resepsi boleh. Tapi di saat belum ada proses mererebu lah, mencaru kan, biasanya saat nikah kan ada mencaru, itu belum boleh karena termasuk sebel. Itu nggak boleh. Itu sebelum ya kaunan itu selesai ya. Ya, secara sastra dijelaskan sih. Tapi karena terpaksa keluarga. Ya, keluarga gitu. Gimana kan? Tapi tetap harus banyu awang kan. Nah itu kemudian hal-hal yang kecil yang harus kita lakukan, harus wajib kita lakukan sebagai bapak nih, sebagai bapak, calon bapak di saat istri hamil sering memberikan doa-doa nih. Doa kenapa? Karena ini dijelaskan di dalam kisah Mahabharata di saat Abhimanyu di dalam kandungan kan. Arjuna berdiskusi dengan istrinya bagaimana cara membuka cakrawahyu lah. Dan Abhimanyu mendengarkan dalam kandungan. Nah, makanya dikatakan dalam kandungan itu pun si anak itu sudah mendengarkan, makanya diberikan wejangan-wejangan. Kalau di dalam lontar eke pertama itu menggunakan hari beli. Hari ini dewanya siapa? Ganesha. Pakai doa-doa tentang Ganesha Glet. Jadi biar sefrekuensi, atau kita mau pakai doa apa boleh, atau yang paling bagus adalah sering melukat. Nah, melukat kalau di pantai di dalam lontar itu satu pertama pada waktu contoh kita ngawalin purnama. Purnama pakai canang biasa atau canang sari. Kemudian tilem kita pakai sude. Kemudian terakhir purnama 3 kali biasanya minimal, purnama terakhir praspejati. 3 kali. Kalau lebih itu nggak masalah. Yang pertama pakai canang sari, kemudian pakai sude, terakhir pakai praspejati penutup. Di pantai. Kalau di pantai atau di sumber air. Karena kan ada teman-teman yang jauh dari pantai di sumber air. Kalau di rumah kalau bisa tuh melukanya pakai Kusuma Wijaya, itu bagus. Kusuma Wijaya. Pakai pertumbuhan janin. Karena di saat Parikesit dibunuh oleh Aswatthama di dalam kandungan, Kresna menghidupkan menggunakan bunga Kusuma Wijaya. Jadi ambil Kusuma Wijaya, doakan rezeki suci perutnya. Itu. Banyak nih banyak ilmu yang bisa kita dapat gitu misalnya. Berdasarkan dari lontar-lontar ya gitu. Yang ada kan. Itu tertua dulu itu sudah memang luar biasa sekali prediksi situ ya. Sebenarnya masih banyak sih mitos-mitos yang dipercaya kan. Artinya yang berkembang di masyarakat yang mungkin berbeda-beda nih masing-masing daerah gitu. Nggak bisa kita sebutkan masing-masing gitu. Cuma yang di paling umum sih masalah rambut seperti ya, masalah rambut, masalah menjalankan pekerjaan seperti mungkin karena nggak boleh membunuh atau melakukan kayak tukang dong nggak boleh mungkin buat pagar. Kalau menjalankan saudara mungkin boleh. Karena pekerjaannya itu. Nah terakhir nih Juru terkait dengan minyak nih mungkin bisa digunakan nggak untuk orang-orang hamil gitu? Ini beli minyak Kalimos ada ini bisa digunakan untuk orang hamil beli ya. Orang hamil karena ada yang membuktikan dia ini sekali lagi ini hanya perantara beli ya. Ada salah satu teman punya temennya itu dia USG bahwa dikatakan plasentanya itu di bawah menutup lahirnya si janin. Nah habis itu dia berdoa dan menggunakan minyak ini. Pas tongkar plasenta itu berubah beli. Jadi naik lagi sehingga janin itu nggak jadi sesar, ini normal. Itu yang dibuktikan. Kemudian untuk anak juga bayi barulah air itu karena ini herbal nggak ada efek panas. Jadi biasa aja kecuali ada penyakit non medis yang efeknya panas. Kecuali alergi juga. Ya. Istri hamil itu sering dibalur lah biar nyenyak bubuknya. Gitu. Jadi nggak ada efek samping untuk orang hamil ya. Untuk orang hamil karena semua bahan-bahannya itu herbal. Ya mungkin teman-teman yang mungkin belum tahu tentang Kalimos ada bisa dibaca di deskripsi di kontak personal.
Baik teman-teman, mungkin itu sih tema kali ini. Nah, apa yang menjadi pertanyaan dari teman-teman yang dititipkan, yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa menjawab mungkin dari beberapa sih mungkin dari mitos-mitos yang ada masih banyak di masyarakat. Ini hanya beberapa yang bisa kita angkat, kita diskusikan di sini. Sekali lagi kami mohon maaf mungkin apabila mungkin dari penjelasan Tiang, Lijeru dan Didi ada salah kata, mungkin ada yang menggurui, kami mohon maaf. Di sini kita hanya sharing dan berbagi apa yang menjadi yang sudah dipelajari Lijeru tadi. Baik teman-teman, ingat like, share dan subscribe channel kami Taksi Poleng agar kami terus bisa berkarya. Akhir kata kita tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.